Kecanggihan di balik ketahanan, evolusi pesawat tanker udara modern. Dalam lanskap peperangan modern, kekuatan udara tidak lagi hanya ditentukan oleh kecepatan atau daya hancur sebuah pesawat tempur. Ada faktor yang jauh lebih menentukan namun sering luput dari perhatian, kemampuan untuk bertahan di udara. Disinilah pesawat tanker memainkan peran vital. Mereka bukan sekadar pendukung, melainkan penghubung antara strategi dan eksekusi. 3 pesawat, Boeing KC-135 Stratotanker, Boeing KC-46 Pegasus, dan Airbus A330 MRTT, menjadi representasi nyata dari evolusi tersebut. 1. KC-135, ketahanan yang dibangun dari feeling dan insting. KC-135 Stratotanker merupakan fondasi sistem pengisian bahan bakar udara modern. Namun kecanggihannya tidak sepenuhnya berasal dari teknologi, melainkan dari sinkronisasi manusia dan mesin pada level yang hampir intuitif. Fakta teknis yang jarang diketahui. Boom operator pada KC-135 bekerja dalam posisi front telungkup di bagian belakang pesawat, menghadap langsung ke pesawat penerima melalui jendela optik tanpa bantuan digital. Mereka mengandalkan referensi visual mikro, seperti bayangan sayap dan refleksi cahaya pada fuselage penerima, untuk menentukan jarak dengan toleransi hanya sekitar tanda kurang lebih 20-30 cm. Sistem boom memiliki 2 ruddervator kecil yang dikendalikan secara manual, dan operator melakukan koreksi hingga 2-3 input per detik dalam kondisi turbulensi ringan. Lebih dalam lagi, pada malam hari, pilot penerima tidak melihat boom secara jelas, melainkan mengikuti direktor lights di badan tanker, lampu kecil yang memberi sinyal naik turun, maju, mundur. Sistem bahan bakar internal KC-135 memiliki multiple segregated tanks, dan teknisi harus menjaga keseimbangan distribusi bahan bakar untuk menjaga center of gravity tetap stabil dalam tanda kurang lebih 1% batas desain. Yang benar-benar jarang diketahui, dalam misi panjang, kru tanker sering melakukan fuel juggling, yaitu memindahkan bahan bakar antar tangki secara manual setiap beberapa menit untuk menjaga stabilitas aerodinamis. Bahkan perubahan kecil, seperti perpindahan 500 kg bahan bakar, bisa mengubah karakter handling pesawat secara halus namun signifikan. 2. KC-46 Pegasus, ketika mata digantikan sensor. Jika KC-135 mengandalkan insting manusia, maka KC-46 Pegasus adalah simbol peralihan menuju persepsi digital. Sistem andalannya, Remote Vision System RVS, memungkinkan operator mengendalikan boom dari depan pesawat menggunakan kamera 3D resolusi tinggi. Namun di balik kecanggihan ini, terdapat kompleksitas luar biasa. Fakta teknis tingkat lanjut, kamera RVS harus mengkompensasi parallax error, yaitu perbedaan sudut pandang kamera terhadap posisi boom. Sistem ini juga menghadapi tantangan depth perception distortion, terutama saat matahari berada di sudut rendah, fenomena yang disebut washout glare oleh operator. Detail yang jarang diketahui, dalam kondisi tertentu, operator KC-46 harus mengira-ngira posisi sebenarnya karena delay visual meskipun hanya beberapa milidetik. Sistem fly-by-wire boom memiliki mode proteksi otomatis yang dapat mengunci gerakan boom dalam kurang dari 0,1 detik jika mendeteksi tekanan abnormal. Lebih teknis lagi, KC-46 dilengkapi sistem full pressure modulation otomatis, yang menyesuaikan tekanan bahan bakar berdasarkan jenis pesawat penerima. Untuk pesawat stealth seperti F-35 Lightning II, tekanan ini harus dikontrol sangat halus untuk menghindari structural stress pada inlet fuel port. Namun kecanggihan ini datang dengan konsekuensi. Sistem digital memerlukan kalibrasi konstan. Bahkan deviasi kecil dalam sensor bisa menyebabkan kesalahan persepsi hingga beberapa sentimeter, yang dalam konteks refueling udara adalah margin kritis. 3. Airbus A330 MRTT, skala besar, kompleksitas besar. Berbeda dari 2 sebelumnya, A330 MRTT menawarkan kecanggihan dalam skala dan fleksibilitas. Pesawat ini mampu membawa lebih dari 110 ton bahan bakar, hampir 2 kali lipat dibanding KC-135. Namun kapasitas besar ini menciptakan tantangan teknis tersendiri. Fakta teknis yang jarang diketahui. Sistem distribusi bahan bakar A330 MRTT menggunakan Automated Fuel Management System yang dapat mengatur aliran bahan bakar ke berbagai titik secara simultan.
Dalam satu misi, pesawat ini bisa melakukan dual refueling, mengisi dua pesawat sekaligus menggunakan hose and drop di sayap. Detail mendalam, selang hose and drop dapat memanjang hingga 24 meter, dan pada kecepatan tinggi akan mengalami efek aerodinamis seperti oscillation, getaran gelombang. Pilot penerima harus menangkap drop yang bergerak dinamis, proses yang sering disebut sebagai flying the basket. Yang lebih jarang diketahui, pada kondisi tertentu, turbulensi wake dari tanker bisa menciptakan vortex instability yang membuat drop bergerak tidak stabil hingga radius lebih dari 1 meter. Dalam situasi ini, pilot penerima sering harus melakukan hingga 5-10 percobaan koneksi sebelum berhasil. 4. Dimensi yang tak terlihat, koordinasi dan waktu. Di balik semua teknologi ini, ada faktor yang tidak terlihat, sinkronisasi waktu dan komunikasi. Dalam operasi nyata, window refueling sering hanya tersedia dalam rentang 5-10 menit. Keterlambatan beberapa detik saja bisa membuat pesawat tempur kehabisan bahan bakar sebelum mencapai tanker. Fakta operasional, pilot tanker dan penerima menggunakan Gravity Code khusus NATO, dengan komunikasi yang sangat singkat namun padat. Dalam kondisi darurat, tanker dapat melakukan emergency breakaway, memutus koneksi dalam waktu kurang dari 1 detik. 5. Realitas medan konflik ketika teknologi diuji. Namun pada akhirnya, semua kecanggihan ini diuji dalam kondisi nyata. Dalam berbagai konflik modern, termasuk ketegangan di Timur Tengah, pesawat tanker seperti KC-135 menjadi target bernilai tinggi karena ukurannya besar dan relatif lambat, beroperasi di pola terbang yang dapat diprediksi, menjadi node logistik vital. Fakta yang sering tidak disorot, tanker biasanya dilindungi oleh Combat Air Patrol CAP namun tetap rentan terhadap rudal jarak jauh. Dalam beberapa insiden, tanker harus membatalkan misi hanya karena ancaman radar lock dari jarak ratusan kilometer. Lebih dalam lagi, kehilangan satu tanker bukan hanya kehilangan satu pesawat, tetapi bisa berarti gagalnya satu paket serangan udara penuh. Dalam skenario tertentu, satu tanker mendukung hingga 6-10 pesawat tempur sekaligus. 6. Kesimpulan, kecanggihan yang bergantung pada konteks. Jika dilihat secara menyeluruh, ketiga pesawat ini menghadirkan definisi kecanggihan yang berbeda. KC-135, presisi berbasis manusia dan pengalaman. KC-46, kecanggihan digital dan sensor. A330 MRTT, kapasitas besar dan fleksibilitas global. Namun ada satu benang merah yang mengikat semuanya. Kecanggihan sejati bukan hanya pada teknologi, tetapi pada bagaimana teknologi itu bertahan dalam realitas. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, bahkan sistem paling canggih pun memiliki batas. Ancaman rudal, gangguan elektronik, kesalahan manusia, hingga faktor cuaca, semuanya menjadi variabel yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat, strategi, manusia, dan ketepatan keputusan tetap menjadi penentu utama. Dan di atas semua itu, ada satu hal yang selalu berada di luar kendali manusia. Bahwa dalam setiap misi, hasil akhir tidak pernah sepenuhnya bisa dipastikan. Tuhanlah yang segalanya.